Saudara, setiap orang yang mengenakan pakaian seragam kehormatan, yang dijadikan pakaian ini untuk membela bangsa negaranya dan dia niatkan untuk ibadah, maka ingat baik-baik, pakaian yang dikenakan itu juga pakaian kehormatannya di sisi Allah, dan tugasnya pada saat itu berubah menjadi mujahid fi sabilillah. Jadi ketika Anda mengenakan pakaian kebanggaan ini, lalu Anda gunakan untuk bertugas dan berdinas, lalu Anda niatkan bukan sekedar mengabdi untuk bangsa dan negara, tapi Anda niatkan untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, maka seketika itu dituliskan, Allah perintahkan malaikat, tuliskan seragamnya adalah kehormatannya, setiap pekerjaannya nilainya ibadah fi sabilillah. Ini nyata ini. Kalau wafat statusnya syahid. Kalau statusnya benar syahid, maka kemuliaannya bukan hanya di dunia, di alam kubur diabadikan oleh Allah, di akhirat dijanjikan kebahagiaan yang berlipat. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 169. Saya mohon izin ke internal dulu supaya kita punya kebanggaan ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan Anda duga orang yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah, Anda gunakan seragam, ngabdi pada negara, jaga keamanan, wa amanahum min khauf, karena tugas kita rakyat aman, tugas kita rakyat enak, ibu tidak terancam dengan ancaman dari luar, karena pangkalan bagian udara kita telah terjaga. Kita merasa tenang beraktivitas, ke pasar nyaman, belanja nyaman, kerja nyaman, karena ada orang berseragam yang menjaga bagian dari tapak negeri ini, dan dia niatkan untuk ibadah. Wafat dia, kata Allah, jangan diduga wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi Allah berikan nilai kehidupan yang baru, di alam kuburnya dijaga, diberikan kebahagiaan berlipat, namanya diabadikan untuk dikenang. Tak peduli berapa usianya, tak peduli dari mana asalnya. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Madura, usia hanya 25 tahun, tapi dia abdikan dirinya dengan keadaannya demi negaranya, bangsanya, dan dia niatkan untuk ibadah. Dalam perjalanan pesawat jatuh, tapi namanya terangkat sampai dengan sekarang. Pesawat boleh jatuh, tapi namanya dilambungkan tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan lembaganya, jangankan institusinya, setiap orang yang sipil, yang dewasa, yang kecil, yang anak-anak, dia bisa akses. Di mana kita terbang? Halim Perdana Kusuma. Adakah setiap kita yang lewat ke sana mengingat tentang ini? Adakah setiap Anda yang bertugas terinspirasi dengan ini? Demi Allah saya katakan, setiap terbang landing di Halim, turun dari pesawat, masuk, saya lihat foto terpampang Abdul Halim Perdana Kusuma, yang saya lakukan hormat di depannya dan mendoakan, ya Allah, begitu muliakah sosok ini, Engkau muliakan sampai dipampangkan, diberikan bagian dari namanya. Siapa kita? Di mana di antara kita yang telah diabadikan? Jenderal Sudirman, apakah ada sampai dengan sekarang? Tidak. Pangeran Diponegoro, inisiator yang kemudian kelak akan jadi Kodam 4 Diponegoro, adakah sampai sekarang? Tidak. Jadi ketika Anda sekarang dengan tekad TNI ampuh, dengan tekad TNI tangguh, prima, ampuh, bukan sekedar ampuh, tapi tanamkan pada diri, seragam ini kehormatan saya, kebanggaan saya, dengan seragam ini saya beribadah. Jadi apapun Anda, tugas apapun Anda, ketika bagian pertama kita lakukan adaptasi yang baik, modernitas kita sesuaikan, profesionalitas kita tampilkan, unggul untuk di bidangnya, kemudian humanis kita lakukan dalam kehidupan, maka wafat pun kita, Allah tanamkan namanya abadi, disertakan tertulis dengan baik, dan di akhirat wa yalbathuna siyaban khudra
Ada orang-orang yang di akhirat saat di dunianya capek, lelah, banyak berpisah dengan keluarga, kadang kesejahteraan tidak mencukupi, kadang berangkat tugas istiwa, nasi belum ada, beras belum kumpul. Kata Allah, sekarang saatnya hilang penat, hilang segala macam kesulitan. Sekarang saat yang kau bahagia. Dia diberikan pakaian kehormatannya, diberikan gelang-gelang emasnya, diberikan pakaian sutra, dan diperintahkan kepada Allah, silahkan nikmati kebahagiaan paripurna atas dasar perjuangan yang telah kau lakukan selama hidup. Jadi saya tidak ingin mulai dengan yang umum dulu. Saya ingin katakan, dengan seragam yang Anda kenakan itu, banggalah dengan itu semua, karena Allah pun menjadikan itu sebagai kehormatan kita sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya sampai beli kemeja malam ini sengaja saya pakai, Anda belum bangga dengan warga dari seragam yang Anda kenakan itu, maka dengan cara apa lagi Ustaz Ali Hidayat memberikan motivasi supaya Anda bangga dengan seragam yang Anda kenakan itu? Di bagian pertama. Jadi kita belum mulai, kita baru mukadimah ini. Tapi izin saya mau sambungkan dengan cepat. Ada situasi yang tidak mudah. Dalam kondisi Allah sudah memberikan kemuliaan berlipat pun, nanti akan muncul satu masa yang orang tidak cukup, bahkan bergeser dari kemuliaan yang telah Allah berikan. Saya ambil beberapa hadis dulu, nanti kita akan bawa ke dalam kehidupan sekarang. Nanti silahkan cek ya, kira-kira hadisnya sudah ada belum sampai sekarang maknanya. Hadisnya disampaikan dari sahabat Nabi, namanya Irbad. Irbad dikunjungi dua sahabat mulia, Anas bin Malik dan Hujur bin Hujur. Datang mengunjungi sahabat Nabi karena melihat ini yang masih hidup, ini yang punya informasi dari Nabi penting untuk kehidupan. Maka apa yang terjadi? Saat duduk samping Irbad, kata sahabat Irbad radhiyallahu ta'ala anhu, satu kali saya sholat dekat Nabi. Izin Panglima, nanti saya bahas ini, karena Panglima tertinggi Nabi. Yang paling menarik, Nabinya jadi imam, di belakangnya ikut, dan ada pendidikan dari sholat dari awal sampai akhir untuk pendidikan Panglima sampai ke bawahnya. Ketika Nabi berbalik selesai sholat, maka Nabi mengatakan kalimat yang sampai sekarang mesti kita ingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, berusahalah selalu engkau meningkatkan takwa kepada Allah. Saya langsung lompat kepada sanad yang penting dan matan yang penting. Man ya'ish minkum ba'di, siapa nanti yang hidup setelah generasiku. Nabi wafat, muncul generasi, muncul generasi, muncul generasi. Man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup sepeninggalku ini, fasayara fihi ikhtilafan katsira, akan banyak melihat masalah-masalah yang sebelumnya tidak muncul. Masalah ini menyebabkan satu, banyak beda pendapat. Yang kedua, dari beda pendapat banyak perselisihan. Yang ketiga, dari muncul perselisihan muncul perpecahan. Saya mau tanya sebentar, sekarang banyak tidak yang berselisih? Banyak tidak yang bermusuhan? Banyak tidak yang terpecah belah? Berarti apa yang Nabi sampaikan dulu benar atau tidak? Benar atau tidak? Baik, satu. Tanda kedua kata Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar kata Nabi itu mulai meninggal satu-satu. Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustadz, asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa,
maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek kamu sudah punya ilmunya, nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silahkan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas. Sampai di hadis Muslim nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun, akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, yang saat anda dengar anda pun bingung, jangankan anda, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung. Nah sekarang saya tanya, satu, tadi ke awal yang berselisih ada tidak? Yang beda pendapat ada tidak? Baik, yang berkelahi ada tidak? Masalah nasab ribut, masalah kunut dengan tidak kunut ribut, masalah bismillah jahar sir atau enggak baca ribut. Tapi yang sholat tidak ribut, yang tidak ke masjid tidak ribut. Ada yang ribut sesama ulama, ada sesama ustad, ada yang ustad-ustadan, ada yang ulama-ulamaan, ada. Berarti yang Nabi sampaikan dulu sekarang sudah ada atau belum? 3, saya agak cepat nih, awas hati-hati. Sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa ditandai dengan satu, taqarubul aswaq, pasarnya mudah diakses, terjadi percepatan digitalisasi. Ini kalimat Nabi. Dulu ibu ke pasar berangkat manual pakai motor, naik angkot, belanja, pulang kembali ke rumah. Sekarang klik barangnya datang. Ditandai waktu itu taqarubuz zaman, waktunya cepat berlalu. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Saya tanya, sekarang sudah terjadi belum? Maka ketika masa itu tiba, yantashirul kadhib tantashirul fitan. Masalahnya makin banyak, polemiknya makin banyak, maaf, fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak. Yang dulu offline sekarang on. Kalau dulu nipunya offline sekarang nipunya on. Kalau dulu judinya offline sekarang judinya on. Bahkan saya lihat kemarin Zeus pun udah main judi itu. Nah ini masalah kita sekarang. Yang Nabi sampaikan 15 abad yang lalu muncul sekarang. Sedangkan amanah Al-Quran, amanah hadis, amanah para ulama kita, kalau sudah tercipta satu negeri, satu bangsa, satu negara, maka kewajiban semua penduduknya, ini doktrin agama, kewajiban semua penduduknya, mau rakyatnya, mau pejabatnya, mau yang punya kedudukan, mau yang tak punya kedudukan, maka doktrin pertama dalam Al-Quran, cintai negaranya, jaga bangsanya, jaga negerinya, bersatu untuk membangun negerinya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala, jangan terpecah belah, jangan kita kemudian dipecah-pecah. Kata Al-Quran, bersatu kita dengan satu pedoman, satu naungan, yang kalau itu dikerjakan otomatis bukan hanya damai tentram negerinya, tapi Allah jamin sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan. Saya ulangi, sukses, makmur, jaya, dan terdepan dalam kehidupan. Yuk kita cek. Mukaddimah kedua selesai. Kita masuk sama yang ketiga nih. Sebentar, kita sampai jam berapa ini?
Subuh. Tolong catat nih ya, ini sampai subuh sini, saya jam 9 pulang nih. Sebentar. Al-Quran turun di mana? Saya ulangi, Al-Quran turun di mana? Mekah. Waktu Quran turun, Mekahnya maju nggak? Yang pintar ada nggak? Hah? Yang pintar ada nggak? Punya peradaban nggak? Ganti. Yang mabuk banyak nggak? Yang zina banyak nggak? Yang judi ada nggak? Yang pembegal ada nggak? Sekampung begal semua. Ini Mekah nih. Sampingnya Romawi sudah maju, peradaban ada, sampai sekarang jejaknya masih ada. Di Mediterania, kalau kita tarik dari mulai Italia sampai kemudian nyebrang sedikit Tripoli sampai ke Turki, sekarang jejak Romawi masih ada Kolosiumnya. Saya pernah kunjungi. Samping kirinya Persia, imperium besar, kekuatannya luar biasa. Kanannya Romawi, kirinya Persia. Quran tidak diturunkan di Romawi, tidak di Persia, supaya orang tidak berkata di kemudian hari, pantas umat Islamnya bisa hebat dan maju karena Qurannya turun di Romawi. Pantas Islam bangun peradaban di Andalusia, Spanyol sekarang karena Qurannya turun di Persia. Allah turunkan di tempat yang paling terpecah, kriminalnya paling banyak, dosanya paling banyak, saking banyaknya disebut oleh para ulama dengan jahiliyah. Apa? Jahiliyah itu gabungan dua hal. Satu sifatnya jahlun, dua orangnya jahil. Jadi kalau ada jahlun, pencurinya, mabuknya, zinanya, orangnya disebut jahil. Kalau digabungkan orang dengan sifat ketemu jahiliyah. Pak, yang mabuk ada nggak sekarang? Jahiliyah, pemabuk pemula itu 5 kali sehari. Itu orang yang nyoba mabuk zaman jahiliyah, baru nyoba nih 5 kali sehari. Kalau yang sudah khatam sehari bisa lebih. Di profesional itu mabuknya lebih dari 5. Ini maaf Bu ya, sekarang begal ada nggak? Ada begal di sini ada. Tidak ada. Jahiliyah, begal itu sekampung begal semua Bu ya. Ada yang pernah dengar namanya Jundub bin Junada? Kalau Al-Ghifari ada sini namanya Ghifari. Ghifari itu asalnya artinya kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Ghifari, saya berasal dari kampung begal. Komandan begal namanya Jundub bin Junada. Dia terfikir, saya dengar ada orang baik di Mekah, saya ingin datang minta pencerahan. Perhatikan indahnya Nabi, belum bicara baru lihat Bu sudah jatuh cinta, baru lihat sudah tunduk. Nabi itu mewariskan akhlak itu lebih utama daripada doktrin. Gimana caranya orang lihat itu, orang sudah semakin terpana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Ya Rasulullah ausini, ya Nabi tolong wasiatkan aku. Nabi ajarkan 1-2 makna dari ayat. Kata Nabi, pulang balik ke Ghifar, ajarkan masyarakat kampungmu. Kata Jundub, ya Nabi, saya tidak akan pulang sebelum saya umumkan keislaman saya di depan Ka'bah. Kata Rasulullah, jangan ya Jundub, ini orang masih belum paham, belum mengerti, takutnya engkau umumkan, engkau dianiaya. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini mantan panglima begal, saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang ke depan Ka'bah, dia katakan, ya ma'syara Quraisyin, hai semua orang Quraisy, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersyahadat, kalian mau apa? Dipukulilah orang ini, jatuh pingsan. Datang Sayyidina Hamzah, riwayat lain mengatakan Sayyidina Ali, hentikan karena ini orang Ghifar, tempat barang dagangan kita lewat. Kalau dia meninggal di sini, barang kita tak aman di Ghifar. Maka dibiarkan lolos. Saat itu pulang ke Ghifar, bekal cuma 1-2 ayat, 1 ayat 2 ayat.
pulang ke Ghifar, dakwah di Ghifar, tiba-tiba semadinah heboh karena sekampung Ghifar masuk Islam semuanya. Mantan begal dapat 1-2 ayat, cuman 1 ayat 2 ayat, pulang kampung sekampung begal muslim semua jadi orang baik. Untuk mengenang peristiwa itu, beliau perkenalkan nama daerahnya bukan dirinya, untuk menunjukkan saya dulu orang kurang baik, sekampung tidak baik, tapi Quran merubah saya menjadi pribadi yang baik. Maka dikenalah sejak saat itu nama kampungnya Al-Ghifari. Dari tukang begal menjadi ahli Al-Quran. Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Bilang kenal, sekali lagi saya pulang dong. Ini masih mending kenal Umar. Saya waktu di Pekanbaru, izin komandan, ini Pangkopsusnya masih ada Bang Nurdin, itu di Lanut Rusman Nuryadin ada yang kenal Firaun, Pak. Hampir saya pulang tuh. Kenal Firaun? Kenal katanya. Di sini masih agak mendingan Umar. Umar sebelum masuk Islam, maaf, keras tidak? Kuat tidak? Segimana kuatnya? Siapa yang berani dengan saya? Pekerjaan Umar tiap hari. Siapa yang berani dengan saya? Ketemu di Bukit A, sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Semua yang terkait dengan khamar, miras santika, tokohnya Umar. Umar saking dahsyatnya, visinya panjang, jualan Tuhan. Yang lain bikin dari, maaf, kayu, asnam, bikin dari batu, wasan. Umar bikin dari roti, yang belum pernah terpikirkan pada masa itu. Saking tinggi visinya, bikin Tuhan dari roti, dia jualan. Makanya nanti saat masuk Islam kadang senyum sendiri, kadang nangis sendiri. Begitu jualan, suhu panas. Ini nih Pangkopnas baru pulang 52 derajat ya. Suhunya panas, Umar muter-muter jualan Tuhan, gak ada yang beli. Hidayah mulai datang. Tuhan, 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 Tuhan. Karena gak ada yang beli, sudah lewat banyak, jalan lelah, maka Umar putuskan duduk, dia minta maaf. Ya Lata a'dzirini kuntu jaw'an. Lata, Tuhan Lata, saya mohon maafkan saya, memang ini kedesak lapar banget keren. Dia simpen Tuhannya di depan, saya pinjam palanya, ntar saya ganti saat pulang. Jalan lagi, lapar lagi, dia bilang ya Lata a'dzirini, saya mohon maafkan saya pinjam tangannya. Jadi sepanjang jalan dia jualan dan makan Tuhan yang dia jual, Umar. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, apa yang merubah Umar menjadi pribadi yang baik, hebat, pribadi yang unggul, sampai menjadi pemimpin yang dikenang sampai sekarang? Cuman 2 huruf, Pak, dari Al-Quran. Berapa huruf? Berapa huruf? Tenang, kampanye udah lewat, jadi kita nggak akan resah itu. Cuman 2 huruf. Toha. Huruf. Lewat Umar, niatnya bunuh Nabi, disampaikan saudarinya masuk Islam. Begitu nengok rumah saudari, dia sedang baca Al-Quran surat Toha. Cuma 2 huruf. Toha. Bum. Menghunjam jiwanya, jatuh keangkuhannya, masuk Islam, usap syahadat. Setelah itu jadi orang terbaik di zamannya. Anda bayangkan, baca 2 huruf dari Quran, Toha, jadi orang paling hebat. Anda udah baca Yasin sampai tamat, Al-Kahfi sampai selesai, sampai sekarang masih ribut aja. Apa yang salah? Nah, maka kalau sekarang kita ingin menjadi tangguh dan ampuh, bebas dari perpecahan, membangun bangsa dengan kerukunan, kuatkan kita dengan keilmuan, intelektualitas tinggi, spiritualitas kuat, kemudian jasmani juga hebat, maka kunci pertama bagi umat Islam khususnya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada apa? Ya, yuk saya bacakan hadisnya. Nanti yang bisa ngulang saya kasih hadiah. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari karena nggak pernah ketemu Nabi, maka beliau menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Alqamah. Alqamah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah tersambung nanti ke Abu Abdurrahman As-Sulami.
Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan. Uthman bin Affan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba ulangi. Ini serius nih. 5 juta. 10 juta. Saya serius ini. Umrah. Waktu habis. Ya. Apa kata Nabi? Perhatikan kalimatnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Khairukum, yang terbaik di antara Anda. Pokoknya kalau ada baik, yang terbaik. Anda sekarang ditugaskan di bagian apa? Tugasnya apa? Amanahnya apa? Kalau Anda ikuti petunjuk ini, maka Allah akan tempatkan Anda menjadi yang terbaik di bidangnya. Modalnya yakin, ikutin. Dan Allah sudah tunjukkan, ya, turun di Mekah, Mekahnya diangkat jadi kota berperadaban. Sampai sekarang yang tidak ada menjadi ada. Nggak ada pohon pisang, pisangnya ada. Dari pisang Indonesia Lampung sampai pisang Brazil ada. Tidak ada pohon nanas, pohon nanasnya tidak ada, buahnya ada. Kota-kota bisa dibangun, tanahnya tandus. Barakah dari Al-Quran, diamalkan isinya, dijalankan ayatnya, makmur kotanya. Sampai sekarang dibawa ke Yathrib, Yathrib jadi maju. Saking majunya berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang dibawa ke Spanyol, Portugal, Iberia, Andalusia. Dulu masih jauh tertinggal. Spirit Quran dibawa, dipraktekkan isinya, dibangun kotanya, jadi peradaban, istananya muncul sampai dengan saat ini. Anda tugas dimanapun, jadi apapun, apa profesinya, keluarkan ayatnya, ikuti petunjuknya, maka silahkan lihat. Lihat hasilnya, bedakan hasilnya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Silahkan cek. Tidak ada satupun yang mengamalkan isi Al-Quran kecuali akan mulia dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ini kita cek. Quran turun di hari apa? Jumat. Nah, kalau nggak ada hadiahnya cepat jawab tuh. Maka Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayyam, hari mulia pemimpin para hari. Turun di bulan apa? Ramadan. Ramadan langsung berubah menjadi Sayyidus Syuhur, bulan paling mulia di antara sekian bulan yang ada. Turunnya lewat malaikat apa? Jibril. Jibril langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Turun pertamanya malam atau siang? Malamnya berubah menjadi Lailatul Qadar. Saat dibacakan itu pahala langsung turun lebih daripada 1000 bulan. Salat pahala turun lebih dari 1000 bulan. Teruskan. Turunnya kepada Nabi namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka naik status dengan Al-Quran itu menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Turun Quran di kota apa? Mekahnya berkah sampai sekarang. Nabi hijrah kemana? Bukan. Salah kencang lagi. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Yathrib itu daerah dulunya tertinggal, ekonominya berantakan, dimonopoli Yahudi, konfliknya tinggi, 6 abad gak selesai. Aus dengan Khazraj, konflik sosial ada, maaf, pertengkaran muncul, tawuran selalu ada. Kalau meninggal di sini di sana mesti tewas. Nabi datang hijrah, turun Quran, cuma 2 tahun berubah jadi kota berperadaban. Yang konflik selesai, ekonomi maju, pasar stabil. 2 tahun berubah jadi kota yang sangat maju, memberikan karisma dan pancarannya sampai ke dunia. Dalam bahasa Arab berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang apa yang kita butuhkan dari Quran di suasana kita sekarang? Perdebatannya banyak, perselisihannya banyak. Maaf, sekarang jangankan orang mau beramal, mau sholat saja kadang berselisih. Ini bismillahnya kencang apa pelan? Baca bismillah atau nggak baca bismillah? Saya 2010 itu tugas di Mekah, izin Panglima, kita panitia haji. Jadi begitu saya sambut jemaah haji pertama, imamnya saya sudes. Pas saya ingat betul itu Isya. Istawu, istaqimu. Dah siap?
Begitu takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar makmum samping saya persis, masih ingat saya sampai sekarang setelah 14 tahun. Iki imamnya Muhammadiyah ya katanya. Anda bayangkan tuh. Saya jawab dalam hati, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram nih. Anda bayangkan. Itu baru bismillah. Belum nanti saat sampai kepada kunut. Belum nanti saat sampai kepada sujud. Nah, ketika kemudian kita dapatkan yang demikian, apa yang harus kita pelajari? Kembalinya bagaimana? Mengatasi persoalannya seperti apa? Menyatukan kita bagaimana? Dan dengan itu semua kita keluar dari sini, kita bertekad bangun negeri kita, bangun bangsa kita, kompak jangan terpecah belah, dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Sepakat? Yuk. 1. Quran surah kedua ayat 43. Kedua surat apa? Ayat berapa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Ini adalah ajaran pertama dari Nabi. Dari pelajaran ini Nabi mengajarkan kekompakan, kerukunan. Dari pelajaran ini ada kedisiplinan. Dari pelajaran ini ada keberhasilan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Kalau disingkat semua makna ini, maka dalam bahasa Arab itu ada satu kata saja, namanya falahun. Apa namanya? Falahun. Saya tanya sama bapak dan ibu sekarang, pernah dengar kata falah nggak? Saya ulang nih, jawabannya kok pelan gini ya. Pernah dengar kata falah nggak? Kalau nggak pernah dengar, nggak sholat berarti ini. Berapa kali sehari? Setelah hayya ala sholah, hayya alal. Baik, kedengaran oleh telinga. Kedengaran oleh telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Lafadznya disebut adzan karena Allah menginginkan lafadz ini harus didengar oleh orang yang masih punya pendengaran dan telinga. Apa di antara yang diperdengarkan? Hayya 'alal falah. Ayo bahagia, ayo sukses, ayo menyatu, ayo damai, ayo sejahtera. Jadi baru bangun dari tidur, Allah sedang ingatkan kita, kamu sudah sukses belum? Ya fulan, sudahkah engkau bahagia? Jangan-jangan di kantor engkau champion, di rumah engkau masalah. Ya fulana, sudahkah engkau sukses? Sudahkah engkau damai? Jangan-jangan pengen rumah tangga sakinah, namanya ibu sakinah, tapi tiap hari di rumah tangga banyak persoalan yang memecah. Hayya 'alal falah. Maka kalimat hayya 'alal falah didahului, diperdengarkan di telinga kita, dikehendaki oleh Allah. Dahulukan sebelum hayya 'alal falah, hayya 'alas wa aqimus shalah. Amalan pertama yang diajarkan oleh Nabi, dikuatkan ayat dalam Al-Quran yang dengan itu ada pelajaran persatuan, tidak terpecah belah, membuat kita kuat dan sukses bahagia, namanya sholat. Jadi kalau sekarang kita katakan ayo kembali ke Quran, ayo kembali ngaji, kalau anda bertanya ayat apa Ustadz yang pertama dipelajari, kita praktekkan supaya sukses, maka Nabi berikan petunjuk, mulai semua belajar perbaiki sholatnya. Perbaiki apanya? Yuk kita mulai pelan-pelan. Kalau sholat itu yang bagus berjamaah atau sendirian? Ada imam atau tidak? Imam berapa? Saya ulangi, imam berapa? Makmum? 1 boleh? 2 boleh? 3 boleh? 4 boleh? Banyak boleh? Bu, makmum berapa bu? Kalau imam berapa? Imam berapa? Makmum 2 boleh? 3 boleh? 4 boleh? Kalau di rumah tangga imamnya siapa? Suami. Makasih pak. Kenapa tepuk tangan nih? Tapi ini tidak ada hubungan dengan poligami. Tenang, aman bu. Aman. Lihat sini, lihat baik-baik. Saya jadi ingat kisah waktu itu ada anak SD baru ngaji di madrasah.
Dia belajar tentang berbakti pada kedua orang tua. Dia dapat hadis, man abar ummak, man abar ummak, man abar ummak, man abar abak. Ya Nabi, pada siapa saya mesti berbuat baik? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Dia pulang ketemu bapaknya, tanya bapak, belajar apa kamu nak? Hadis dari Nabi. Apa hadisnya? Pada siapa berbuat baik ya Nabi? Jawab Nabi apa? Ibumu. Apa lagi? Ibumu. Apa lagi? Ibumu. Apa lagi? Bapakmu. Ibu sebutkan berapa kali? 3. Bapak berapa kali? 1. Kasih tahu ibumu di dapur. Berangkatlah dia ke dapur. Dia mau sampaikan ibunya sedang ngiris wortel. Saya nggak akan teruskan kisahnya. Yuk kita balik. Yuk balik sini. Yuk kita mulai. Pelajaran pertama yang disampaikan imam, sebaik-baiknya sholat lakukan berjamaah. Nabi menyampaikan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Sholat berjamaah kalau dikerjakan itu lebih bagus pahalanya, lebih baik hikmahnya, lebih bermanfaat hukumnya dibandingkan dengan sholat sendirian. Sekarang kita bahas, orang selalu melihat pada pahalanya tapi tidak pernah dipelajari hikmahnya. Padahal gerakan dan bacaan sholat itu dari mulai nyusun saf berdiri sampai salam itu ada maknanya, Bu. Ada hikmahnya, Pak, dan ada kitabnya dari ulama bahas itu. Nggak sembarangan. Abdurrahman bin Auf diajarkan oleh Nabi makna berdiri, itu 2 tahun mempraktekkan itu, jadi orang paling kaya di Madinah cuma mengamalkan berdiri. Sekarang kita belajar, diminta oleh Al-Quran, pelajari bacaannya, pelajari caranya, pelajari hikmahnya. Sekarang yang kita pelajari cuma 2, cara dan bacaannya, hikmahnya nggak pernah dibahas. Bagaimana cara takbir? Angkat tanganmu sejajar dengan bahu. Ucapkan apa? Allahu Akbar. Apa maknanya? Kenapa tangan mengangkat begini? Kenapa kalimatnya Allahu Akbar, bukan dengan kalimat yang lain? Orang belajar dari situ baru diucap, sudah jatuh kesombongannya, jadi orang paling rendah hati di muka bumi. Abu Bakar dengar Allahu Akbar, nangis beliau, jatuh hatinya, tunduk tawadhu. Yuk kita mulai dari jamaah. Ada imam, ada? Yuk kita mulai. Siapa yang masih ingat? Kalau sudah nyusun saf, kemudian akan dimulai sholat, maka kewajiban imam, kewajiban dalam arti ini maksudnya sunnahnya, apa yang pertama dikerjakan imam? Rapikan saf, cek saf. Bu, yang pertama diminta oleh Nabi pada imam, tengok ke belakang, lihat makmum. Dan itu bukan formalitas, Pak. Sekarang yang terjadi kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang nggak nengok, atau nengok cuman sekedar nengok, dia katakan istau, terus makmum jawab sudah tahu. Itu bukan formalitas nengok, dan memang tidak harus pakai bahasa Arab. Jadi di Islam itu ada yang wajib pakai bahasa Arab, adzan pakai bahasa Arab, sholat bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab. Kalau terjemah bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh, Qurannya bahasa Arab. Tapi ada kalimat-kalimat isyarat yang tidak harus bahasa Arab. Contohnya imam nengok ke makmum untuk mengingatkan, tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa setempat. Tapi apa yang dilakukan imam sebelum beliau bicara? Lihat siapa makmumnya. Oh, ini ada orang yang tak sanggup berdiri lama. Oh, ini ada orang transi. Ini ada anak kecil. Ini para penghafal Al-Quran. Tapi secara umum kelihatan jamaahnya ingin menunaikan sholat dengan ikhlas, maka dipilihlah surat Al-Ikhlas. Lihat keadaan jamaah. Pernah kejadian di era Nabi, sahabat Nabi ngimamin, ya mohon maaf, begitu selesai, ini sahabat mulia, ahli Quran, dekat dengan Allah, disayang oleh Nabi. Apa yang terjadi? Mu'adz bin Jabal begitu ngimamin Isya, makmum ikut di belakang baca Al-Baqarah. Ternyata begitu salam selesai Isya, nengok ke belakang, makmumnya kosong. Jadi kejadian itu bukan hanya sekarang, zaman Nabi sudah ada. Awal-awal masuk Islam,
Jadi begitu imam bacain Al-Baqarah, salat Isya nengok ke belakang kosong. Kata Mu'adz komentar pertamanya, munafik nih makmum. Makmum dengar gak terima, bukan kami munafik. Berselisihlah, diadukan pada Nabi. Ya Rasulullah, tolong nih Mu'adz bilang kami munafik. Kenapa ya Mu'adz? Memang munafik. Kata Nabi, sebentar, kumpul dulu sini. Mu'adz, kenapa? Ya Nabi, saya ngimamin mereka Isya, saya baca Al-Baqarah, begitu saya nengok belakang ternyata hilang nih makmum-makmum ini. Bukankah anda yang mengatakan orang yang malas sholat Isya termasuk tanda munafik? Ditanya lagi oleh Nabi pada jamaah sini, kenapa terjadi begini? Ya Nabi, kami baru pulang au kama qalu dari kebun, keringat kami masih belum kering, masih capek, kami di belakang Mu'adz mainnya Baqarahan. Kami nggak kuat ya Nabi, kami nggak kuat ya Rasulullah. Jadi begitu dia kemudian teruskan, kami pamit. Nabi tanya Mu'adz, kenapa engkau main Baqarahan? Bahasa kita lah sekarang ya, tolong jangan dipotong videonya, ntar lama lagi tuh. Mu'adz, kenapa main Baqarahan? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya sholat di belakang anda baca Al-Baqarah, jadi karena anda baca saya praktekkan. Kata Nabi, engkau benar ya Mu'adz, saat aku baca Al-Baqarah makmumnya kamu, tapi saat engkau baca Al-Baqarah makmumnya mereka. Itulah sebabnya sebelum mengimami sholat, pemimpin imam nengok ke belakang, lihat makmumnya, petakan siapa yang berdiri, cari surat sesuai dengan kesanggupan makmum berdiri di belakangnya, bawa dalam konteks kehidupan. Pangkoopnas izin jadi pemimpin, tengok ke belakang pasukan, lihat sebelum dimulai bertakbir, sebelum dimulai aktivitas pekerjaan, cek pasukan, cek prajurit, adakah yang bisa bertahan dengan tugas, kualifikasi mana yang memenuhi tugas, mana yang paling cocok bisa ditempatkan di medan A, medan B, medan C, lihat. Dan menariknya, kadang untuk melihat ini khusus bagi seorang pemimpin yang dipraktekkan dalam kehidupan, mimpin sholat, mimpin pasukan, mimpin daerah, mimpin provinsi, mimpin negara. Nabi mintakan untuk belajar dahulu menggembala kambing. Ini menarik Pak, karena itu semua Nabi yang pernah bertugas di bumi itu Allah mintakan semua belajar menggembala kambing. Saya penasaran Bu, saya dengar di Pacet ada kandang kambing bagus, kambingnya istimewa. Saya datang ke sana. Ibu tahu Pacet Bu? Lampu merah sonoan dikit tuh. Ibu ke Bandung, ke Majalaya, naik ke atas, yang di situ ada pancaran Bu, yang dulu disambungkan oleh Belanda untuk bikin kebun kopi nyambung Paris Panjapa. Jadi dulu waktu VOC datang, dia mencoba untuk tanam kopi di wilayah Jakarta dekat Bekasi. Dia beri nama daerahnya Pondok Kopi. Dia tanam tidak berkembang, dia bawa ke Priangan. Dia tanam daerah Majalaya, tanam pertama kualitas varietasnya bagus, dia ekspor jadi nomor 2 setelah Yaman. Ekspor keduanya sama dengan Yaman, ekspor ketiganya nomor 1 di dunia. Maka dia bikin pemancar dari situ sampai dengan ke Paris, maka dikenallah Paris Panjapa. Saya naik sampai ke situ hanya untuk melihat bagaimana pengelolaan kambing yang bagus di situ. Rupanya menarik Pak. Begitu datang, saya datang kambing mengembik, tapi ternyata mengembiknya beda-beda. Saya datang, meh, yang pojok, meh, yang ujung lagi, meh. Nggak ada yang bilang wah, nggak, meh. Saya tanya, ini kenapa kok beda-beda? Rupanya yang pertama lapar, karena setiap orang masuk ke situ biasanya bawa makanan. Yang tengah-tengah sakit, yang ujung ketakutan karena baru masuk, takut siapa yang masuk. Nabi diajarkan menggembala kambing, merawat kambing bukan hanya dasar kesesuaian memperbaiki umatnya, karena supaya bisa merasakan suara rakyatnya. Jadi panglima tahu begitu nengok prajurit ke belakang, oh yang ini tunjangan belum keluar. Oh yang itu SPP anak belum cair. Kena pinjol. Ini bagian pertama. Jadi dari filosofi sholat bukan hanya diminta sekedar tengok, perhatikan, istau, lantas menghadap ke depan dan dimulai sholat. Tidak.
dalam sholat ada kebersamaan, dalam sholat ada kerapian, luruskan, rapatkan. Itulah sebabnya kenapa surat As-Saff ditempatkan 61 diapit dengan Al-Jumu'ah dengan sifat jamaah, 63-nya munafikun. Silakan lihat. Karena nggak mungkin nyusun jamaah kalau safnya tidak nyatu. Bagaimana Bapak Ibu membangun negeri yang baik, negeri yang makmur, ingin tenang, ingin damai, kalau kitanya tidak pernah menyatu? Dasarnya punya Persatuan Indonesia, dalilnya ada, nilai keagamaannya ada, dilatih tiap hari, tapi nggak pernah dirasakan pelatihan itu dalam kehidupan. Maka setiap menyusun saf disebut dengan jamaah, dari kata al-jam'u, punya 3 arti. 1. Kumpul. 2. Kenali siapa yang kumpul. 3. Saling mengisi dan membantu di antara yang kumpul. Karena itu Pak, nggak ada orang di zaman Nabi jamaah ke masjid yang tidak kenal siapa yang berdiri di samping itu, nggak ada Pak. Apalagi Jumatan Bu. Nabi itu Bu sampai hafal posisi kiri ujung siapa, pojok kanan siapa, tengah-tengah siapa, dan tidak ada jamaah satupun yang datang kecuali kenal siapa yang duduk dan berdiri di sampingnya. Itulah sholat jamaah. Sekarang Anda yang 1.500 orang di sini tambah dengan Ipsus, adakah saling mengenal di antara yang tinggal di sini? Adakah saling menguatkan dalam tugas dan kerja? Adakah kita saling membantu dan memperhatikan dalam kehidupan kita? Masjid zaman Nabi bukan hanya menjadi tempat orang datang dan sujud, tapi setiap kesulitan yang dibawa ke masjid selalu pulang dengan solusi dan selesai persoalannya. Gak ada Bu orang datang ke masjid zaman Nabi haus kecuali pulang hilang hausnya. Gak ada orang lapar Pak datang ke masjid kecuali pulang selesai laparnya. Itulah jamaah. Itulah jamaah. Ini gak cukup kita katakan jamaah. Sifatnya mana? Maknanya mana? Itu baru dimulai. Yang kedua, setelah siap, ada imamnya, ada makmumnya. Ini saya mau tanya sebentar, mohon maaf. Kalau kita pilihkan imamnya, pakar bukan? Paham tidak? Harus tahu ilmu tidak? Pengalaman harus dapat tidak? Maka dari itu tidak mungkin kemudian naik jadi seorang pemimpin kemudian direkomendasikan kecuali kita yakin ada kepakaran keilmuan. Tapi mungkin nggak jadi imam kalau nggak ada makmumnya? Mungkin nggak jadi makmum kalau nggak ada imamnya? Tidak mungkin. Sholat berjamaah baru disebut jamaah kalau ada imam, ada Untuk itulah negeri itu, negara itu, masyarakat itu, bangsa itu baru bisa bangsa itu ada dan eksis, ada pemimpin, ada rakyatnya, ada imam, ada makmumnya. Bagaimana membentuk negara yang baik, bagaimana membentuk kesatuan yang baik? Perhatikan nih, ini yang paling pokok nih, prajurit-prajurit ya. Ada amanat Nabi di hadis Muslim. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kalau mau jadi sosok panglima yang hebat, pasukan yang hebat, pemimpin yang hebat, rakyat yang kuat, maka amanat Nabi yang pertama, bangunlah sifat saling menguatkan, minimal saling mencintai dan mendoakan. Jadi kalau dipilihkan untuk Anda, ini panglimanya, Pangkoopnasnya ini, Pangkoopsud satunya ini, sekiannya ini, dan lanutnya ini, Allah amanahkan, Anda di bawah prajuritnya setia, satu komando, cintai, doakan. Kalau kedudukan Allah atur, jabatan Allah atur. Begitu dilekatkan satu komando, imam ruku, Anda ruku, imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda ruku. Jangan komandan bilang A, Anda lontar B. Jangan komandan panglimanya sujud, prajuritnya kemudian malah kabur. Poinnya apa? Saling mencintai. Pimpinan doakan bawahannya, panglima doakan prajuritnya, prajurit cintai panglimanya. Man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Satu. Jadi kalau nggak pernah saling mencintai, nggak pernah saling mendoakan, tugasnya kerjanya hanya menghujat, hanya mencela, hanya saling menjatuhkan, jangan harap bangsa ini bisa kuat. Jangan harap bangsa ini bisa maju. Jangan harap kita bisa kompak. Yang paling pertama dilakukan kata Nabi dari spirit sholat, pertama antara setiap golongan kita saling menguatkan, saling mendoakan, minimal saling mencintai. Paham sampai sini? Saya ulangi, paham sampai sini?
Yuk kita mulai. 1, berdiri. 2, saya agak cepat ya, kita 3 bagian saja supaya kita cepat selesaikan. Bapak Ibu, setelah kita berdiri bersiap, mohon maaf sebesar-besarnya, kemudian kita mengangkat apa? Tangan. Angkat tangannya begini, pelan-pelan, ada sejajar dengan bahu, 1 begini. Yang kedua bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Perempuan umumnya didekatkan ke sini, kecuali kalau pakai mukena yang longgar, ya itu sama saja dengan laki-laki begini, tidak ada bedanya. Tapi diberikan jalan yang kedua begini karena dulu itu tidak ada mukena, kainnya terbatas. Kalau ditarik ke sini diangkat ke atas, khawatirnya aurat terbuka. Jelas? Lihat poinnya. Angkat tanganmu seperti ini, sejajar dengan bahu, lalu ucapkan Allahu Akbar. Awas, hati-hati nih. Ini mulai makin agak malam, pembahasannya agak lebih dalam. Saat tangan diangkat inilah kemudian setan mulai datang. Awas nih, setan mulai datang. Bu, tolong catat ya bu. Bu, ada 9 jenis setan. Ada berapa? 9 jenis setan yang berbahaya. Awas bu, ada setan masjid, setan rumah, setan kantor ada bu, lihat itu ya. Setan pasar ada pak ya. Nah yang mau saya bahas sekarang, setan yang khusus menggoda orang sholat supaya dia tidak fokus sholatnya, supaya tidak dapat hikmahnya, supaya selesai sholat dia punya kesimpulan yang penting sudah sholat, mau diterima mau enggak, mau berubah mau tidak, yang penting saya sudah sholat. Ada yang begitu? Nah berarti setannya sukses ya, karena standar orang sholat kalau benar sholatnya, maka yang terjadi pertama kali, innas sholata tanha anil fakhsya, pasti berubah. チャンネル登録お願いね。